Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berdiskusi mengenai tata hukum Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri, baik dengan saya sendiri, Salsabila Khairunisa, dengan NPM 231000034, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfi Aliansa dengan NPM 23 Baik, yang pertama ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua sejarah awal mula berkembangnya ya masuk ke Indonesia. Yang ketiga ada contoh perkembangan. Dan yang keempat contoh-contohnya. Baik, dimulai dari yang pertama, definisi, yaitu kalau menurut saya sendiri setelah melihat jurnal-jurnal mengenai tata hukum Indonesia itu seperangkat aturan. Tata itu kan menata ya. Mengkonsep. Artinya tata hukum Indonesia adalah seperangkat aturan yang telah dikonsepkan lalu disahkan oleh pemerintah kita. Makanya secara singkat, tata hukum Indonesia adalah seperangkat aturan yang diberlakukan atau disahkan oleh pemerintah Indonesia, seperti itu. Dan menurut para ahli pun, apa sih hukum tata Indonesia, tentang hukum Indonesia? Itu tuh seperangkat struktur atau norma-norma yang ada di masyarakat yang telah diberlakukan dan disahkan oleh pemerintah Indonesia, seperti peraturan perundang-undangan, terus ada peraturan daerah ya di tingkat provinsi, kota, kabupaten, seperti itu. Lanjut ke sejarah awal mula berkembangnya tata hukum Indonesia, awal masuknya ke Indonesia itu seperti apa sih? Silakan. Jadi saya akan jelaskan awal mula atau sejarah dari tata hukum Indonesia. Awal mula masuknya tata hukum di Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945 dikarenakan Indonesia belum mempunyai produk hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, maka dari itu lahirlah tata hukum di Indonesia. Jadi tata hukum Indonesia mulai berkembang atau emang mulai masuknya ya? Pada tanggal berapa sih? 17 Agustus 1945. Iya, di saat mulai merdeka. Karena kan sebelumnya, kita bahas nih dari mulai pertama. Sebelumnya kan itu ada masa penjajahan. Masa prapenjajahan. Masa prapenjajahan ya. Masa prapenjajahan itu kan di saat itu bangsa ini atau Indonesia ini menganut hukum ada adat dan hukum agama. Hukum Islam. Hukum Islam. Tapi selain hukum Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh Bu Cynthia, sebenarnya bukan hanya hukum Islam, terdapat hukum agama. Karena kan bermacam-macam agama di Indonesia. Tapi yang paling banyak emang mayoritasnya Islam. Gitu. Terus yang kedua tuh ada masa penjajahan Belanda. Ya, masa penjajahan Belanda itu pada masa FOC. FOC. Nah, di masa itu Indonesia itu menganut hukum Belanda sebenarnya. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan pemerintah Belanda itu menyerahkan kepada warga kita atau masyarakat Indonesia sama kayak masa prapenjajahan, yaitu hukum adat dan hukum agama gitu. Walaupun emang adalah dikit-dikit hukum Belanda yang dipakai di Indonesia kan. Terus yang ketiga tuh masa penjajahan Jepang. Kalau masa penjajahan Jepang mulai nih ada hukum perundang-undangan. Terus ada masa kemerdekaan. Nah, masa kemerdekaan ini nih yang menarik karena yaitu tata hukum Indonesia mulai masuk. Ya, kenapa dibuat tata hukum Indonesia? Dikarenakan pada saat itu kita kan masih mengadopsi aturan-aturan hukum dari para penjajah kan, kayak Jepang, Belanda. Nah, setelah merdeka full murni semuanya hukum Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia. Tapi ada hukum-hukum Belanda ya yang bagus, yang maksudnya tuh bisa diaplikasikan ke dalam masyarakat kita gitu. Jadi mengadopsi hukum. Nah, hukum di Indonesia itu memang adopsi dari beberapa hukum. Ada hukum adat, hukum agama, hukum Eropa kontinental,
fundamental sama Anglo-Saxon, ada 4 gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari tata hukum Indonesia. Apa aja sih kalau hukum tata Indonesia itu? Yang pertama adalah ada hukum pidana, hukum tata negara. Yang ketiga ada hukum acara atau hukum formal. Ya. Yang keempat ada hukum perdata. Ya. Yang kelima adalah hukum Administrasi negara. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Hukum pidana itu apa sih? Hukum yang dapat mengatur pelanggaran atau dan kejahatan untuk Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur antara warga negara dengan warga negara lainnya, tapi secara umum. Makanya ada yang disebut dengan hukum publik. Kenapa disebut hukum publik? Karena menyangkut hak hidup banyak orang. Kayak misalnya kasusnya kan di hukum pidana ada apa? pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Nah, contoh misalnya pembunuhan. Nah, si A dengan si B. Si A ini ngebunuh si B. Kenapa masuknya ke hukum pidana? Karena kan ini pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, kenapa digolongkan hukum publik? Karena menyangkut hayat banyak orang, menyangkut hak kehidupan banyak orang. Makanya dimasukkanlah ke dalam hukum pidana kayak gitu. Terus yang kedua ada apa sih? Hukum tata negara. Iya. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam suatu negara. Contohnya adalah perundang-undangan. Gitu. Jadi bagaimana suatu negara itu menata negaranya? Kayak mungkin menyusun perundang-undangan di DPR kan? Ya, gitu. Terus kalau di kota ada peraturan daerah, peraturan provinsi, peraturan kota, peraturan kabupaten, seperti itu. Itu namanya hukum tata negara. Jadi menyangkut, pada akhirnya itu menyangkut negara kayak gitu. Terus yang ketiga ada hukum formal atau hukum acara. Apa sih hukum acara? Serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Contohnya seperti misalnya ada sidang nih, sidang pencurian misalnya. Nah, di dalamnya itu ada hukum acara, yaitu peraturan untuk mengatur jalannya persidangan tersebut di dalam pengadilan, gitu, hukum acara. Terus yang keempat ada hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Contohnya hak asuh anak, itu hak waris, dan kayak hutang-hutang, perjanjian. Ya. Kalau hukum perdata itu lebih ke perjanjian antara perorangan. Gitu. Lalu kenapa hukum perdata ada yang dibawa ke pengadilan? Karena yang menyangkut hak hidup orang juga, tetapi itu secara personal, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hukum administrasi negara. Adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas dan tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Contohnya, kayak kalau hukum administrasi negara berarti kan hak-hak administrasi yang belum terselesaikan dengan negara. Kayak misalnya kasus di Rempang. Itu kan kasus tanah adat yang akan dibawa oleh negara. Itu kan menjadi sengketa. Nah, kenapa menjadi sengketa? Karena menurut negara mereka belum mempunyai surat izin. Kalau rumah itu berarti sertifikat ya, sertifikat rumah. Nah, tetapi menurut mereka setempat, mereka sudah menempati daerah tersebut tuh berpuluh-puluh tahun. Itu kan jadi sengketa. Kayak masuk ke hukum administrasi negara karena surat-suratnya belum beres, seperti itu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.